teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Lindong menatap Qin Tian yang perlahan-lahan meletakkan tangannya ke bawah. Kerajaan Yuan Tian memang kuat dan reputasi Qin Tian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka menyerang, kelompok Lindong tidak takut pada mereka sama sekali. Sosok Little Flame langsung tiba di belakang Lindong. Tongkat logam hitam di tangannya menghantam tanah dan kekuatan menakutkan langsung mengguncang tanah itu. Setelah pertempuran besar sebelumnya, masih ada sisa-sisa darah di tubuh Little Flame. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi aura ganas dan kejam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan Little Martin tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik Qin Tian sekali. Sepanjang tahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angku di depannya. Namun, ahli terkuat dari Kekaisaran Tian Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Apalagi seorang anak muda yang baru saja datang dari tempat itu. Meskipun saat ini dia tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan fisik dari tubuh Celestial Demon Martinnya, jika dia melepaskan berbagai triknya, kemungkinan bahwa tidak satupun dari para jenius muda ini dapat dengan serius bertarung dengannya. Moling, Sukui, Surowu dan yang lainnya tidak ragu sedikit pun ketika mereka melihat suasana tegang ini. Segera mereka semua berdiri di belakang Lindong. Mata Liu Bai dan yang lainnya berubah terus-menerus untuk sesaat sebelum mereka akhirnya menggertakkan gigi mereka dan berkumpul di belakang Lindong. Saat ini, semuanya berada di perahu yang sama dengan Lindong. Jika Lindong jatuh, kemungkinan mereka tidak akan terhindar juga. Orang-orang di sekitar tanah berbatu yang berantakan itu berubah menjadi gempar ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak berharap bahwa kelompok ini akan benar-benar berani untuk menantang martabat Kekaisaran Tian Yuan dan Qin Tian. Dia adalah pemimpin dari 10 kekaisaran super besar. Orang-orang itu, ucap Lan Ying juga dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Qin Tian. Kekaisaran Tian Yuan dan Kekaisaran Celestialnya tidak bersahabat. Namun, bahkan dia tidak bisa mengingkari kekuatan Qin Tian. Qin Tian adalah orang yang paling luar biasa di antara generasi muda dari Kekaisaran Tian Yuan. Tidak hanya dia memiliki bakat yang mengejutkan untuk seni bela diri, tetapi dia juga cukup cerdik. Berdasarkan apa yang diketahui Lan Ying, Qin Tian sudah menangkap mata sekte Gerbang Yuan yang terkuat dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur. Karena itu masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Kekaisaran Tian Yuan awalnya adalah faksi subordinat dari sekte Gerbang Yuan, dan itu tidak mengherankan bagi Qin Tian. Qin Tian tidak sebanding dengan Song Sen, namun ada hubungan yang cukup mendalam antara Kerajaan Setan Langit dan Kekaisaran Tian Yuan. Oleh karena itu, Qin Tian jelas tidak ingin melihat kelompok Song Sen mati karena kelompok Lindong. Ucap King Feng sangat serius. Sangat mungkin dia sudah mencapai 6 Yuan Nirvana, ucap Lan Ying tertawa pahit. Tahap 6 Yuan Nirvana? Ucap Feng Qing berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qin Tian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya juara perang Hundred Empire kali ini akan menjadi seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan lagi, ucap King Feng. Lan Ying menghela nafas tak berdaya. Mereka sudah meningkat dengan cepat, tapi sayangnya itu masih belum cukup untuk menyusul Qin Tian. Qin Tian berpakaian putih berdiri di pohon besar, perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya berhenti pada Lindong dan Little Martin. Kaki Qin Tian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Ada cahaya emas tampak aneh yang mengandung kekuatan perusak yang dipancarkan dari pohon besar itu. Ini bergerak di bawah tanah karena diam-diam disalurkan. Pengontrolan energi yang sangat bagus, gumam Lindong agak serius. Permukaan tanah di mana kekuatan itu berlalu tidak menunjukkan tanda-tanda. Jika bukan karena fakta energi mentalnya lebih kuat daripada yang lain, kemungkinan Lindong akan mengalami kesulitan untuk mendeteksi hal itu. Lindong baru saja akan bergerak setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap ketika Little Martin dengan lembut melangkah maju. Jejaknya bertemu dengan riak energi di bawah tanah. Awan debu diam-diam bangkit dari tanah dengan cara yang tenang. Sosok Little Martin tidak bergerak sama sekali saat dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajahnya yang tampan mengandung ekspresi mengejek saat dia menatap Qin Tian. Pertukaran sepi ini terjadi dalam hitungan detik. Selain Lindong, Little Martin, dan Qin Tian, sepertinya tidak ada orang lain yang tahu bahwa mereka telah saling bertukar pukulan.
Mata Qintian sedikit membeku ketika serangan tersembunyinya diledakkan oleh Little Martin. Setelah itu, dia merilis senyum samar, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Apakah Anda benar-benar berniat berbenturan dengan Kekaisaran Tianyuan kami?" ucap Qintian. "Saya pikir kadang-kadang lebih baik mengikuti aturan," ucap Lindong merentangkan tangannya. Aturan yang dia maksud adalah bahwa segel Nirvana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. "Aturan?" ucap seseorang di belakang Qintian tertawa dengan cara yang aneh saat dia mengejek. "Jika kami ingin menyelesaikan semua dari Anda, apa yang bisa Anda katakan? Apakah Anda bisa menghabisi kami akan ditentukan oleh kemampuan Anda," ucap Lindong tersenyum samar. "Dasar bocah arogan," ucap orang itu menjadi dingin. "Baiklah, biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu." Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara ketika dia dihentikan oleh lengan Qintian. Serangan diam-diam sebelumnya menyebabkan Qintian memahami bahwa trio Lindong bukanlah individu biasa. "Sepertinya sebagian dari Anda memiliki prasangka terhadap kami," ucap Qintian tertawa sedikit. Senyumnya lembut saat matanya menatap Lindong dan Little Martin. Sepertinya matanya mencoba untuk memindai keduanya. Namun, dua individu yang dia hadapi jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, pendeteksiannya gagal. Tetapi hal itu juga bagus. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah hanyalah pecundang. Prinsip ini memang benar, dan saya tidak dapat membantahnya. Jika beberapa dari Anda tidak mau berteman, saya tidak akan memaksamu. Saya percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk berlama-lama di Gunung 100 Empire segera, ucap Qintian. Sejumlah orang di sekitar tertegun ketika mereka mendengar kata-kata Qintian. Jelas, mereka tidak berharap bahwa pemimpin Kekaisaran Tianyuan akan benar-benar mengambil inisiatif dan mundur. Dua orang di belakang Qintian juga tertegun dan akan berbicara. Namun, Qintian melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya cukup ramah. Lindong merajut alisnya sedikit saat semua orang tertegun. Dia menatap Qintian yang terus bertindak dengan cara yang tenang dan santai. Segera, kewaspadaan bangkit di dalam hatinya, karena Qintian jelas adalah orang yang tidak bisa diprediksi. "Qintian benar-benar mengambil langkah mundur?" ucap King Feng terkejut. Mata cantik Lanying memandang Lindong dan Little Martin. Akhirnya, matanya sedikit mengecil di tempat kaki Little Martin berada. Dia bisa melihat lubang hitam berukuran jempol di tempat itu. Dia bisa merasakan semacam kekuatan yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam kecil itu. Apakah mereka saling bertukar pukulan? Tidak mengherankan, gumam Lanying melirik Little Martin, sementara wajahnya menjadi serius. Jelas, dia tidak berharap bahwa Little Martin benar-benar mampu bertarung secara adil dengan Qintian dalam pertarungan rahasia. Sui Ying dan yang lainnya segera merasa putus asa ketika Qintian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel Nirvana mereka. "Anda harus waspada terhadap orang itu," ucap Little Martin berbalik dan menatap Lindong. Lindong mengangguk. Qintian secara alami berhati-hati, dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan sementara. Orang semacam ini cukup merepotkan untuk ditangani. Tepat ketika Lindong diam-diam menempatkan Qintian dalam daftar musuh yang berbahaya, sebuah gong kuno yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari Gunung 100 Empire. Suara gong ini menyebar dan bergema di seluruh wilayah inti. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara gong ini, dan segera mata mereka membara. Pada saat ini, awan di puncak gunung berangsur-angsur terpencar dan sinar matahari yang cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung yang luar biasa menggema di seluruh area ini. Gunung 100 Empire terbuka. Mereka yang memiliki segel Nirvana surgawi bisa segera naik. Pada saat ini, siapapun tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat ke arah di mana Gunung 100 Empire terletak. 1 tahun pelatihan pahit adalah semua untuk hari ini. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang sangat besar itu. Sementara dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Tiba-tiba berbagai emosi melonjak di dalam hatinya. 1 tahun yang lalu, ia telah meninggalkan Kekaisaran Yan Agung dan tiba di tempat ini di mana para jenius berkumpul. Pada saat itu, ia hanyalah seorang anggota biasa di antara para peserta itu. Selanjutnya, statusnya sebagai anggota kerajaan peringkat rendah telah menghukumnya untuk mulai di bagian bawah rantai makanan ini. Selama seluruh perjalanan ini, Lindong telah bertemu banyak lawan. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang lain, dan mereka semakin sulit untuk ditangani. Pada akhirnya, dia adalah pria terakhir yang harus berdiri.
Medan pertempuran kuno ini seperti mesin penyaring yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang paling kuat yang bisa bertahan. Itu juga jenis penyaringan kejam yang memungkinkan Lindong berlian dalam lumpur untuk secara bertahap melepaskan kilau yang mempesona selama 1 tahun ini. Lindong bisa merasakan peningkatan luar biasa selama 1 tahun ini. Menurutnya, dunia yang sekarang dia kenal telah menjadi semakin luas. Tempat ini tidak buruk, gumam Lindong menoleh untuk melihat Little Martin sebelum dia tertawa. Saat itu, Little Martin bersikeras untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire. Sepertinya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih Lindong. Hasil akhir memang sangat memuaskan. Tidak apa-apa, ucap Little Martin sekali lagi, memulihkan sikapnya yang santai saat dia berbicara dengan malas. Perang 100 kerajaan ini dapat dianggap sebagai tempat mengasah yang lebih layak bagi anggota generasi muda seperti Anda. Tentu saja, di masa mendatang, Anda mungkin berhubungan dengan tempat yang lebih berbahaya lagi, ucap Little Martin. Lindong tersenyum karena dia setuju dan tidak terkejut dengan ini. Qintian melihat ke puncak gunung. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong dan tersenyum samar. Lindong jelas mengadopsi kewaspadaan besar dalam menghadapi seseorang seperti Qintian. Qintian tidak mengatakan hal lain lagi kepada kelompok Lindong. Segera dia berbalik, lalu berubah menjadi cahaya yang langsung menuju ke puncak gunung. Kedua tokoh di belakangnya juga mengikuti. Setelah tindakan Qintian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli itu yang memiliki segel nirvana surgawi segera bergerak. Ekspresi mereka sangat memanas saat mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli yang belum memiliki segel nirvana surgawi tiba-tiba memiliki ekspresi cekung. Kilatan sengit melintas di mata mereka. Beberapa orang tiba-tiba menyerang sesaat kemudian, mencoba untuk merebut segel nirvana dari yang lain pada saat terakhir untuk mendapatkan kualifikasi naik ke gunung itu. Oleh karena itu, seluruh area tiba-tiba meletus, diikuti riak Yuan power yang liar dan beringas. Seluruh wilayah menjadi kacau balau. Untuk mendapatkan kualifikasi mendaki gunung, individu-individu itu telah mengesampingkan rasionalitas mereka. Grup Liu Bai semua berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang ke arah mereka. Ekspresi Lindong tenang saat dia menyaksikan adegan ini dan dia tidak terkejut. Tatapannya memandang ke arah semua orang di sampingnya dan bertanya, apakah setiap orang sudah memiliki segel nirvana surgawi? Moling dan yang lainnya mengangguk dengan semangat ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima banyak segel nirvana dari para ahli dari 3 kekaisaran super yang dipimpin oleh Kerajaan Setan Langit. Dengan kekuatan kelompok Moling, biasanya sangat sulit untuk memiliki segel nirvana surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk mendaki Gunung Hundred Empire. Saudara Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompok Anda. Kami tidak akan melupakan kebaikan ini, ucap Liu Bai juga. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong. Berdiri di samping, Yansen juga mengangguk pelan. Ekspresinya agak rumit saat dia melihat Lindong. Saat itu, ketika ia pertama kali bertemu dengannya di tempat harta karun, Lindong belum maju ke tahap nirvana. Namun sekarang, Lindong telah langsung memimpin mereka dan mengalahkan Kekaisaran Setan Langit, salah satu dari 10 kekaisaran super. Saat ia mengingat fakta ini, bahkan Yansen merasa terkejut dengan peningkatan cepat Lindong. Saudara Liu Bai terlalu sopan. Kita telah bekerja sama satu sama lain, dan kelompok saya bukan satu-satunya yang berusaha, ucap Lindong tertawa. Anda sebenarnya cukup tampan. Mengapa saya tidak menyadari ini sebelumnya? Ucap Mu Hongling tiba-tiba tersenyum manis. Karena Anda hanya berfokus untuk membunuh saya sebelumnya, dan tidak punya waktu untuk menyadarinya, ucap Lindong menggoda. Wajah Mu Hongling yang cantik memerah. Senyum mempesona benar-benar muncul di wajahnya yang cantik. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak potensi saat itu, saya tidak akan bersaing dengan Anda merebut kunci rahasia kuno. Saya bahkan bisa memberikannya kepada Anda, ucap Mu Hongling. Bahkan Lindong tidak mampu bertahan saat dia menatap penampilan mempesona itu. Wanita ini seperti sekelompok api yang membuat hati seseorang merasakan panas yang membakar. Surowu yang berdiri di samping Sukui tiba-tiba mengeluarkan dengusan lembut ketika melihat Mu Hongling menggoda Lindong. Lindong, saya benar-benar telah meremehkan Anda, ucap suara yang tiba-tiba muncul. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menjauh dari topik ini, dua sosok tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. Mereka adalah kelompok Lan Ying.
Lindong tidak meremehkan dua orang ini yang berasal dari 10 kerajaan super besar. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lan Ying tersenyum menatap Lindong. Kerajaan Setan Langit dan Kerajaan Tian Yuan memiliki hubungan yang cukup mendalam. Itulah mengapa Qin Tian ikut campur. Selain itu, Qin Tian bukanlah orang yang ramah. Berhati-hatilah, ucap Lan Ying. Terima kasih atas pengingatnya, ucap Lindong. Tidak mengapa. Kekaisaran Tian Yuan dan Kekaisaran Celestial kami dianggap musuh. Musuh mereka bisa dianggap sebagai teman, ucap Lan Ying. Selain itu, Kekaisaran Tian Yuan adalah faksi bawahan dari sekte Gerbang Yuan. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika mendengar ini. Tidak disangka bahwa latar belakang Kekaisaran Tian Yuan ini sebenarnya sangat kuat. Setelah itu, sosok Lan Ying melintas sebelum ia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. King Feng juga mengikuti dari belakang. Lindong melihat sosok mereka dan sedikit menyernyitkan alisnya. Jelas, informasi ini agak melebihi harapannya. Saya telah mendengar tentang sekte Gerbang Yuan. Saat itu, mereka bertempur dengan klan Celestial Demon Martin saya. Oleh karena itu, kita dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan, ucap suara Little Martin. Ekspresi Lindong langsung berubah. Dengan segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya tidak mungkin dia bisa bergabung dengan sekte Gerbang Yuan. Terlepas dari apakah ia telah menyinggung Qin Tian, hanya tentang Little Martin saja sudah cukup baginya untuk menyerah bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Suan Timur itu. Daripada diusir dan diburu kelak, lebih baik menjauhkan diri dari sekte Gerbang Yuan. Meskipun Lindong merasa sedikit sedih bahwa dia harus menyerah pada sekte super peringkat atas, namun dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi, ucap Lindong melambaikan tangannya. Setelah itu tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas keluar. Sejumlah besar suara angin muncul di belakangnya setelah Lindong bergegas keluar. Setelah itu banyak tokoh bergegas ke udara di depan banyak mata iri lainnya dan langsung berlari ke arah puncak gunung Hundred Empire. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita